Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Pemirsa At-Tafkir channel yang dirahmati Allah SWT. Selamat berjumpa dengan kami, komunitas Intelektual Muslim Sidoarjo, yang dalam hal ini bekerjasama dengan At-Tafkir channel mengadakan atau melaksanakan talkshow intelektual muslim. Yang kali ini kami menghadirkan narasumber yang terkait dengan urgensi sejarah dalam membangun peradaban Islam. Sebelumnya saya perkenalkan diri, saya adalah Cahyo Baskoro sebagai host, dan kemudian narasumber yang kita hadirkan kali ini adalah seorang pengawas sejarah. Beliau adalah Bapak Muhammad Habib SPD MSI. Sebelumnya kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muhammad Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah bisa hadir kali ini terkait dengan diskusi kita tentang urgensi sejarah dalam membangun peradaban Islam. Ya, yang pembahasan kita kali ini sebelumnya akan dimulai dengan kita memperhatikan satu tayangan cuplikan film tentang JKDN, yaitu Jejak Khilafah di Nusantara, ya, yang satu film yang sempat viral ya di dunia maya dan banyak diminati oleh pemirsa di YouTube ataupun di medsos yang lain. Nah, untuk itu kita lihat atau kita saksikan terlebih dahulu cuplikan dari film JKDN. Kita tahu khilafah atau kehilafahan Islam itu di Nusantara bukan hal yang baru. Ya, sudah ada hubungan relasi antara kesultanan dan kerajaan Islam Nusantara dengan kehilafahan di Turki Utsmani atau wilayah Arab secara keseluruhan itu sejak abad ke-7. Karena itu Sayyidina Umar juga mengatakan la Islam illa bil jamaah wala jama'atan illa bil imarah wala imaratan illa bil ta'ah. Umar juga memahami bagaimana ditambah Abu Bakar. Islam ini tidak akan kuat kecuali dengan adanya jamaah. Sementara cahaya tauhid bersinar di Timur Tengah bersama Khilafah Islamiyah, jauh di sebelah timur terbentanglah sebuah negeri yang subur dan kaya raya. Diapit oleh dua benua dan dua samudra, sebuah negeri pelabuhan dagang yang begitu ramai, namun kegelapan masih menyelimutinya. Ketika Jazirah Arab di akhir zaman Nabi, pada zaman Khulafaur Rasyidin, itu mereka menjadi Muslim, ya, automatically, secara otomatis para pelaut, para pedagang yang berada di pesisir Jazirah Arab yang aktif melakukan perdagangan juga tentu ada di antara mereka yang Muslim, dan mereka aktif melakukan perjalanan sampai ke India dan juga sampai ke Indonesia. Jadi berdasarkan hal ini sangat masuk akal kalau Islam sudah masuk ke kawasan ini sejak awal abad pertama munculnya Islam. Tetapi bara Islam yang berpengaruh di Timur Tengah akhirnya berpengaruh hingga ke negeri ini, Nusantara, negeri yang kelak akan diberkahi kemakmuran dan kejayaan, menjadi peradaban yang maju serta didaya di bawah kepemimpinan Khilafah Islamiyah. Banyak dulu juga. Tahun
1568, 15.000 Ghazi Aceh, 400 Janissaris Uthmaniyah, dan 200 meriam monster menghancurkan armada Portugis di Malaka di bawah pimpinan Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar. Ada satu daerah di kawasan Bandar Aceh ini, Bandar Aceh Darussalam itu Kampung Bitai. Itu tempat para tentara Turki syahid, kemudian dimakamkan di Bitai. Mungkin kita akan melihat juga dari segi numismatik atau mata uangnya, banyak sekali dirham Turki Utsmani kita temukan di sini. Dari Aceh, Jawa, sampai menyusur ke timur hingga Jaziratul Mulk, kepulauan Raja-Raja. Inilah jejak khilafah di Nusantara. Ya, demikian tadi cuplikan dari film Jejak Khilafah di Nusantara. Nah, terkait dengan ini, kami ingin mengetahui bagaimana komentar Bapak Muhammad Habib terkait dengan film tersebut. Monggo silakan. Ya, terima kasih Pak Cahyo. Setelah kita melihat film JKDN tadi, kesannya luar biasa, ya, atau spektakuler. Kenapa? Karena Mas Niko sebagai sutradara ini bisa merangkai keping-keping puzzle jejak khilafah di Nusantara yang berserakan, ada di mana-mana, itu bisa dirangkai dengan baik oleh Mas Niko sehingga membentuk suatu rangkaian yang bisa disimak dengan baik terkait dengan ini jejak khilafah di Nusantara. Ini sudah tergambar dengan baik sehingga ini membuat pemirsa terkesima, ya, heboh dengan kejadian ini. Kenapa? Karena pemirsa mendapat gambaran yang jelas bagaimana kemudian ada keterkaitan antara penguasa-penguasa atau kerajaan-kerajaan atau kesultanan di Nusantara dengan kekhilafahan yang ada di Timur Tengah. Begitu Pak Cahyo. Iya, ternyata menarik ya, membicarakan tentang jejak khilafah di Nusantara ya. Sebagaimana tadi kita saksikan sekilas di jejak khilafah di Nusantara dalam film JKDN tersebut. Nah, apakah menurut Pak Habib bahwa film JKDN tersebut bisa disebut atau dikategorikan sebagai film dokumenter? Ya, bagaimana menurut Pak Habib? Ya, film dokumenter itu film non-fiksi. Jadi film yang merepresentasikan kenyataan. Artinya bahwa film dokumenter itu berarti film yang menampilkan kembali fakta-fakta yang ada dalam kehidupan. Nah, karena JKDN ini terkait dengan sejarah masa lalu, otomatis fakta-faktanya adalah fakta-fakta yang terjadi di masa lalu. Ya, itu. Jadi bukan hayalan ini pengarang ya atau penulis naskah, bukan, tapi betul-betul bahwa film ini itu menampilkan kembali fakta ya dalam kehidupan yang lalu, yaitu dalam hubungan antara kesultanan, antara kerajaan di Nusantara dengan kekhilafahan yang ada di Timur Tengah. Dengan bukti-bukti apa yang dipakai ya? Ini dengan
bukti literasi yang bisa dipertanggungjawabkan dan juga fakta-fakta di lapangan ya, karena ini ya pembuat film ini Mas Nego ini juga langsung terjun ke lapangan melihat atau mengecek bukti-bukti yang ada di daerah-daerah yang memang itu ada hubungannya dengan kekhilafan di Timur Tengah waktu itu, gitu. Sehingga ini disebut dengan film dokumenter. Ya. Bukan. Ya baik. Jadi karena apa istilahnya di situ menguak fakta-fakta sejarah, bukan suatu fiksi, maka film ini layak disebut sebagai film dokumenter. Begitu ya, Pak Habib ya. Baik, berikutnya kami juga ingin menggali ya lebih dalam film tersebut itu kan ditunjukkan bahwa kehadiran ataupun keberadaan Islam di Nusantara ini sangat erat hubungannya dengan kekhilafan Turki Utsmani, di mana pada zamannya atau pada waktu itu kekhilafan tersebut adalah merupakan adidaya yang menguasai sebagian besar dunia ini. Namun di sisi lain kita melihat, atau kalau kita baca buku-buku sejarah di pelajaran SD, SMP, bahkan sampai SMA, disebutkan bahwa proses masuknya Islam di Nusantara atau keberadaan Islam di Nusantara itu karena adanya kontak dagang dengan Muslim di Gujarat. Nah, kira-kira menurut pendapat Pak Habib selaku pengamat sejarah ini, mengapa bisa terjadi dua perbedaan seperti itu, atau mungkin bahkan lebih ya, tapi paling tidak yang bisa kita sebut di sini adalah ada dua ya versi terkait dengan keberadaan Islam di Nusantara ini. Kira-kira faktor-faktor apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi? Ya, kadang-kadang memang kalau kita baca sejarah itu kemudian ada versi yang berbeda, sekalipun dalam kejadiannya ini satu kejadian, tapi kemudian bisa dengan berbagai versi ya, orang mengemukakan, sehingga di situ di dalam membaca sejarah kita juga ini ya bisa kritis ya di dalam membacanya, sehingga mana kira-kira di antara sumber-sumber ini yang bisa dipilih ya, yang merepresentasikan fakta sejarah waktu itu. Misalnya terkait dengan masuknya Islam di Nusantara, kalau kita baca sejarah ada yang mengatakan abad ke-7 Masehi, atau juga ada yang mengatakan abad ke-12 Masehi. Nah, mana kira-kira yang bisa ini secara logika bisa kita pilih ya. Yang pertama, kalau kita lihat bahwa Kesultanan Islam di Nusantara itu pertama kali ada di Samudra Pasai ya. Nah, itu tahun 1200 ya, 1200-an ya. Nah, artinya bahwa kalau Islam masuk ke Nusantara di abad ke-12 itu, 1200 lebih itu, ini rasanya tidak mungkin. Kenapa? Masa Islam masuk langsung punya kesultanan atau kekuasaan di Samudra Pasai. Makanya kemudian yang lebih logis itu bahwa hubungan itu sudah ada sejak sebelumnya, dan itu juga dikuatkan dengan manuskrip bahwa ternyata jauh sebelumnya di zaman Sriwijaya itu sudah ada korespondensi, sudah ada surat menyurat antara penguasa di Nusantara di saat itu yang kawal atau yang waktu itu dikuasai di Nusantara oleh kerajaan Sriwijaya. Nah, kemudian ada koneksi korespondensi dengan penguasa kekhilafahan di Timur Tengah ya, zaman ini zaman Abbasiyah ya. Itu artinya hubungan itu sudah ada sejak lama ya, bukan di tahun 1200, bukan di abad 12, tapi di abad sebelumnya, abad ke-7. Nah, itu terkait dengan
tahun berapa Islam masuk di Nusantara. Nah, yang kita sering kita lihat ada ini ya, beberapa versi, misalnya Islam masuk ke Indonesia ini melalui para pedagang Gujarat, ya. Nah, maka kita bisa lihat benar nggak mereka itu para pedagang, atau justru mereka adalah para utusan. Siapa yang mengutus? Ya penguasa Muslim, penguasa Islam atau kekhilafahan yang mengutus. Kalau mereka itu hanya sebagai pedagang, otomatis setelah transaksi selesai, mereka akan balik lagi ke kampung halamannya. Nah, ternyata kalau kita lihat fakta sejarahnya tidak seperti itu. Jadi mereka terus memang utusan yang diperintahkan, diutus oleh kekhilafahan untuk menyebarkan Islam ke Nusantara. Sehingga kemudian karena jalur perdagangan waktu itu, sehingga yang pertama kali itu mengenal Islam itu daerah Samudra Pasai, dekat Malaka sana. Nah, itu kemudian ada aksi dakwah di situ. Nah, kemudian dari situ kemudian Islam masuk ke Jawa, ya, masuk ke Jawa, yang kemudian dikenal dengan para Wali Songo begitu. Nah, ternyata mereka menempati pos-pos atau wilayah tertentu dengan kemampuan yang juga tidak sama. Kalau mereka berdagang, otomatis setelah dagang ya akan pulang kembali ke kampung halaman. Ternyata tidak, ya. Misalnya Sunan Ampel, ya, di Ampel atau di Surabaya, ya, sampai beliau meninggal. Ya, itu beliau mendidik, mengajari Islam pada masyarakat di Surabaya, di Ampel sana. Kemudian juga ada di Sunan Giri, ada di Tuban, ya, sampai kemudian di Gunung Muria, Sunan Muria, dan juga Sunan Gunung Jati. Jadi mereka menetap di sana dan kemudian mendakwakan Islam di masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Jadi mereka kalau pedagang ya selesai pulang, ternyata enggak. Mereka menetap, kemudian bahkan sebagai ada yang sebagai penguasa, ya, sebagai kesultanan, ya. Jadi bukan pedagang, tapi betul-betul utusan dari kekhilafahan untuk menyebarkan Islam di berbagai wilayah yang ada di dunia ini, termasuk di Nusantara ini. Itu Pak Cahyo. Oh ya, jadi jelas ya sekarang kita dengan fakta-fakta yang sudah diungkap oleh Pak Habib, ya, bahwa ternyata tidak benar kalau penyebaran atau hadirnya Islam di Nusantara ini hanya oleh pedagang. Bahkan sebenarnya lebih intens oleh para orang-orang yang mempunyai tugas khusus, ya, utusan yang ditugaskan untuk menyebarkan Islam di Nusantara. Begitu ya tadi ya Pak, ya, Pak Habib ya. Nah, kemudian yang pertanyaan berikutnya ini yang cukup menarik itu ya. Kalau fakta-faktanya seperti itu, tapi kenapa ya kok masih ada perbedaan pendapat atau perbedaan penulisan sejarah, ya? Jadi mungkin ingin kita gali lebih dalam gitu ya, faktor-faktor apa saja sih sebenarnya yang mempengaruhi penulisan sejarah sehingga menghasilkan hal yang berbeda seperti itu. Ya, jadi kadang-kadang kita menjumpai seperti itu ya, ada satu fakta sejarah tapi kemudian dimaknai yang sangat berbeda antara dua penulis sejarah, ya. Ini terkait dengan pandangan hidupnya atau terkait dengan agama terutama misalnya, kemudian juga terkait dengan keberpihakan, ya. Jadi berpihak pada siapa. Nah, itu yang kadang-kadang bisa membuat satu fakta sejarah kemudian ditulis dengan opini yang berbeda, ya, dengan pemikiran atau pemahaman yang berbeda. Itu terkait dengan siapa yang menulis sejarah tersebut,
ya, agamanya juga mempengaruhi pandangan hidupnya, ya. Jadi mungkin agama juga kemudian ke keberpihakan, ya. Misalnya Mustafa Kemal Pasha atau Mustafa Kemal Atatürk, ya, itu mungkin dalam satu sisi kita membaca bahwa Mustafa Kemal Atatürk atau Mustafa Kemal Pasha ini sebagai pahlawan, ya, pembaharu Turki, ya. Itu kenapa? Karena dia yang bisa mengubah Turki yang lama menjadi Turki yang baru, ya. Nah, sehingga dia disebut sebagai pahlawan Turki, ya, pembaharu Turki. Tapi kalau kita membaca secara yang lain, secara Islam misalnya, nah ternyata Mustafa Kemal Atatürk, ya, atau Mustafa Kemal Pasha ini adalah dialah yang menghancurkan sistem kekhilafahan di dunia saat itu. Nah, setelah dia berkuasa, ini juga agen Inggris ini, dia mengubah Turki secara total, yang sebelumnya bentuknya kekhilafahan, yang hukum-hukum yang digunakan itu menggunakan hukum-hukum yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh Mustafa Kemal, ini diubah secara total 180 derajat, sehingga menjadi, kalau sebelumnya Turki ini betul-betul berdasarkan pada syariat Islam yang dikaji atau yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, oleh Mustafa diganti, ya, menjadi negara sekuler yang melepaskan diri dari agama, dari aturan agama. Agama tidak boleh mengatur di Turki saat itu. Bahkan azan pun itu diganti dengan bahasa Turki, ya, Urdu, ya. Nah, ini satu fakta kejadiannya, tapi kemudian ditulis oleh orang yang berbeda, akhirnya juga menghasilkan ini, ya, pemikiran atau fakta sejarah yang berbeda, ya, terkait dengan penulis tadi itu, ya. Nah, contoh lain misalnya kalau di Nusantara, perang di Diponegoro, fakta perangnya sama, terjadi tahun 1825 sampai 30. Nah, kalau sejarah itu yang nulis orang Belanda, mungkin ditulis bahwa Diponegoro ini sebagai pemberontak kekuasaan Belanda di Nusantara atau di Jawa, ya. Tapi kalau yang menulis ini orang Indonesia, maka Diponegoro ini, Pangeran Diponegoro ini adalah justru dia adalah pahlawan, ya, pejuang yang ingin membebaskan cengkraman para ini, ya, para penjajah Belanda di tanah Jawa. Nah, jadi fakta sejarahnya perang Diponegoro, tapi kemudian Diponegoro ini bisa ditulis sebagai pejuang, tapi juga bisa ditulis sebagai pemberontak, ya, tergantung siapa yang tulis, ya, itu. Makanya kemudian di dalam membaca sejarah perlu ada sikap kritis yang harus kita kita cantum, kita resapi, kira-kira mana di antara penulisan ini ya, yang lebih pas dan sesuai dengan ini, ya, keberpihakan kita atau sesuai dengan pandangan hidup kita, gitu. Jadi ini yang kemudian harus betul kritis, tidak hanya membaca sejarah gitu saja, tapi harus ada sikap kritis kita di dalam membaca sejarah. Begitu, Pak Cahyo. Ya, jadi semakin jelas kenapa ada perbedaan tentang usaha sejarah, ya, terutama adalah karena background, latar belakang penulisnya, tentu saja terkait dengan ideologi mereka, maksud dan tujuan mereka masing-masing penulisnya. Yang kemudian ini yang masih mengganjal ini, ya, kalau kemudian ternyata muncul beberapa versi penulisan sejarah, apalagi yang bertentangan seperti itu,
kira-kira bagaimana kita harus bersikap ya terkait dengan hal tersebut, khususnya dalam ini adalah kalau kita sebagai seorang muslim ya. Monggo Pak Habib. Makanya tadi itu yang harus perlu kita perhatikan ketika baca tulisan sejarah, siapa sebenarnya yang menulis sejarah tersebut, ya, dia berada di pihak mana. Nah, ini sangat mempengaruhi tulisan yang dibuat, ya. Jadi kalau kita baca sejarah tadi harus betul kritis tadi, ya, ada sikap kritis yang harus kita tanam atau kita ambil, ya, atau kita lakukan di dalam membaca tulisan sejarah. Siapa yang menulis? Dia ada di pihak mana? Kalau terkait dengan Islam misalnya, dia itu seorang muslim atau bukan, ya, otomatis nanti beda tulisan-tulisannya, kan begitu, ya. Nah, dia di pihak mana? Nah, itu kemudian sangat mempengaruhi tulisan itu, ya. Sehingga kita harus ketika membaca sejarah harus tahu background penulisnya sebenarnya siapa yang menulis, sehingga menghasilkan seperti itu yang tadi sudah saya sebutkan. Satu fakta sejarah ternyata kemudian muncul tulisan yang berbeda, bahkan kemudian bertolak belakang, ya. Itu yang kemudian sangat mempengaruhi, ya, ini tulisan yang dibuat oleh seorang penulis sejarah, begitu Pak. Ya, terima kasih Pak Habib, ya. Namun masih ada satu lagi nih, ya, mungkin yang terkait dengan tadi peran sejarah itu atau fungsi sejarah itu dalam bangun peradaban, khususnya peradaban Islam itu apa, ya, atau juga sebesar apa, ya, monggo. Ya, jadi kalau kita kembali ke CKDN, ya, kenapa kok sampai film ini heboh, ya, heboh ya, bukan ini, ya, terkait dengan orang bukan diskusikan kualitas secara ini, ya, pembuatnya gimana, kualitas dari pembuatan film ini, bukan, tapi orang lebih ke kontennya, ya, konten yang ada di CKDN. Jadi yang selama ini umat Islam di Nusantara itu dijauhkan dari sejarah yang sebenarnya, ya, dijauhkan, bahkan mungkin dikaburkan, ya, sejarah yang ada di Nusantara, atau mungkin juga dikubur, ya, kalau bisa, sehingga kaum muslimin tidak mengetahui sejarah peradaban di era sebelumnya. Nah, dengan CKDN ini kemudian orang akan bisa melihat bahwa ada keterkaitan yang sangat erat antara kesultanan-kesultanan yang ada di Nusantara, baik di Sumatera, di Jawa, di Maluku, ya, dengan ini kekhilafahan yang ada di Timur Tengah, ya. Nah, sehingga kalau dulu orang yang ini yang memperjuangkan khilafah atau yang mengopinikan khilafah itu dianggap ahistoris, tidak ada dalam sejarah. Nah, dengan kita bisa mengungkap dalam film CKDN ini ternyata kok hubungannya sangat erat, sehingga justru bisa berbalik. Justru kalau tidak mau atau melarang khilafah itu ahistoris malahan. Dalam sejarahnya memang sudah ada keterkaitan yang sangat erat, ya. Jadi kesultanan yang ada di Samudra Pasai, ya, itu waktu itu perang melawan Portugis itu dengan bantuan dari tentara dari khilafah, dan itu terbukti dengan adanya kuburan, ya, tentara utusan dari kekhilafahan, sehingga sangat urgen sejarah ini akan membentuk sikap, ya,
generasi yang akan datang. Ya, tuh, kalau tahu bahwa ini sangat erat hubungan khilafah dengan Nusantara, otomatis akan sangat terobsesi untuk juga bahwa khilafah harus ini diterima, harus diperjuangkan. Nah, itu akan sangat mempengaruhi generasi yang akan datang. Makanya kan disebut al-mu'min miratul mu'min, ya. Seorang mukmin itu cermin dari mukmin yang lainnya. Artinya kalau kita bercermin pada sejarah masa yang lalu, ternyata bahwa Islam itu sangat terkait erat di Nusantara ini dengan kekhilafahan yang ada di Timur Tengah. Nah, kemudian urgensi dari sejarah ini sehingga orang juga akan mengkaburkan, bahkan mengkubur ya sejarah yang ada di Nusantara ini, sehingga kaum muslimin kehilangan jejak, ya, kayak apa dulu sejarah Islam di Nusantara. Nah, ketika kita bisa mencoba untuk mengembalikan, ya, membongkar ulang, ya, kuburan yang sudah dikubur tadi itu, maksudnya fakta-fakta yang sudah dikubur, kita bongkar kembali, ya, yang kabur kita bersihkan, sehingga kemudian yang ada dalam benak generasi muda, oh ternyata memang Islam punya peradaban atau sejarah yang sangat erat antara Islam di Nusantara dengan di Timur Tengah. Itu mungkin Pak Cahyo yang bisa kita Baik, pemirsa atas channel yang dirahmati Allah SWT, demikian tadi perbincangan kita dengan Bapak Muhammad Habib, SPD MSI, seorang pengamat sejarah, yang dengan perbincangan itu banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil, ya, bahwa ternyata sejarah itu sangat berperan dalam membangun peradaban, terutama dalam adalah beradab Islam, ya, sehingga kita kemudian bisa menyimak bagaimana di JKDN itu ternyata banyak sekali fakta-fakta yang selama ini disembunyikan itu bisa diungkap kembali. Nah, kurang lebihnya kami mohon maaf, dan sebelum itu kami sampaikan kepada semua pihak yang telah turut berperan dalam pembuatan atau pelaksanaan acara ini, ya. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada banyak hal yang mungkin masih kurang dan perlu perbaikan. Demikian yang bisa dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.